Salam anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bapak Supriyanto di pertemuan kali ini, tentunya di pembelajaran agama. Ya, hari ini kita masih membahas tentang Yesus sanggup menyembuhkan. Ya anak-anak, terima kasih buat kemarin yang sudah mencari tugasnya tentang pembelajaran penting apa yang anak-anak dapat di pembelajaran 8 ini. Ya, anak-anak, di sini ya kita masih membahas tentang Yesus sanggup menyembuhkan ya si Bartimius ya di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Nah, nanti anak-anak silakan ya menyaksikan videonya dengan sungguh-sungguh ya. Bapak akan menayangkan cerita atau peristiwa yang Tuhan Yesus lakukan untuk Bartimius dan bagaimana tindakan dari Bartimius ketika mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Ya, kerinduan Bapak, anak-anak terus semangat. Ya, anak-anak, sebelum kita jauh untuk belajar, kita berdoa dulu ya. Bapak saja yang pimpin kita di dalam doa. Anak-anak cukup lipat tangan, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali mau belajar. Berkati anak-anakmu di dalam pembelajaran kali ini. Hanya demi di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, anak-anak, seperti yang Bapak sudah katakan tadi, bahwa Bartimius ini sungguh memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dia meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah anak Daud yang mampu memulihkan, menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi tidak hanya sampai di situ tindakan daripada Bartimius. Tindakannya yang sangat luar biasa lah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Ya anak-anak, nanti tinggal menyaksikan video yang akan Bapak tayangkan melalui YouTube ini. Yesus telah banyak melakukan berbagai mujizat, mulai dari mengusir setan, mengendalikan alam, membangkitkan orang mati, hingga menyembuhkan orang sakit seperti Bartimius si pengemis buta. Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimius. Bukan hanya tentang betapa ajaib mujizat itu, tapi bagaimana sikap seorang Bartimius si pengemis buta. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimius, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimius mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimius dan memanggil Bartimius untuk datang kepadanya. Dalam bagian awal ini, kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan walau dunia atau orang-orang sekeliling kita menyuruh kita untuk diam. Karena Yesus akan selalu mendengar seruanmu. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimius menanggalkan jubahnya untuk menghadap Yesus. Berbeda mungkin dengan kita sekarang, ketika Yesus memanggil kita untuk melayani di gereja misalnya, mungkin kita masih membawa jubah kita berupa jabatan, kekayaan, atau sifat buruk kita. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimius, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimius, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Permintaan Bartimius terlihat masuk akal, tapi kalau melihat statusnya sebagai pengemis buta yang dipinggirkan masyarakat, untuk melihat saja belum cukup. Seharusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta kekayaan, jabatan, bahkan kekuasaan agar tidak dianggap rendah lagi. Adakah dari kita yang tidak meminta secara berlebihan seperti Bartimius? Mendengar permintaan Bartimius, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimius sembuh dan bisa melihat. Di sini kita belajar bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Ya, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus. Iman Bartimius adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Pada bagian akhir kisah ini, ditulis bahwa pada saat setelah Bartimius disembuhkan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ternyata Bartimius adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukannya pergi mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah bisa melihat, dia malah pergi mengikut Yesus.
Inilah 5 hal yang bisa kita pelajari pada seorang pengemis buta, Bartimeus. Kisah ini menjadi gambaran ideal bagaimana seorang manusia berseru meminta pertolongan, diselamatkan, dan akhirnya hidup baru di dalam Kristus. Jadi adakah kita memiliki sikap seperti Bartimeus? Yang semakin keras berseru kepadanya ketika dunia menyuruhmu diam? Yang meninggalkan jubah kebanggaan untuk datang kepada Yesus? Yang tidak meminta berlebihan tapi menurut kesanggupannya? Yang memiliki iman percaya kepada Yesus? Yang mengikut Yesus sebagai bentuk syukur karena telah diselamatkan? Mari sama-sama kita merenungkannya.